Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan politik hukum di Indonesia. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Aldi Septiana, Nur Aida, Raihan Hakim, saya Asni Ismatul Habibah, dan rekan saya Rahmat Andrian Joni Filman. Untuk selanjutnya, materi-materinya akan disampaikan juga oleh rekan-rekan saya. Untuk Muhammad Aldi Septiana, saya persilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah politik hukum di Indonesia pada masa VOC. Masa penjajahan berpengaruh kepada tumbuhnya tatanan hukum di negara Indonesia. Sebelum Indonesia didatangi oleh Belanda, Indonesia memiliki tatanan hukum yang berlaku, yaitu tatanan hukum adat dan hukum Islam. Para pedagang Belanda mendirikan organisasi yang dinamakan VOC. Himpunan ini didirikan karena adanya persaingan yang tidak sehat di kalangan para pedagang Belanda yang beroperasi di Nusantara. VOC diberi hak istimewa yang terdapat di dalam Charter VOC. Hak-hak istimewa tersebut antara lain: 1. Hak monopoli perdagangan. 2. Hak mengadakan perjanjian dengan raja atau pengusaha setempat seperti perjanjian kontrak dagang. 3. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan. 4. Hak membentuk organisasi pemerintahan. 5. Membangun benteng. Kemudian selanjutnya, VOC menempatkan Batavia sebagai pusat kedudukannya dan sebagai tempat hukum Belanda diberlakukan. Pada saat itu Indonesia memiliki dua sistem hukum, yaitu hukum Belanda yang berlaku di Batavia dan hukum adat yang berlaku di daerah. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia dilakukan saat VOC bubar. Dalam masa peralihan ini, kekuasaan VOC berubah menjadi kekuasaan negara. Peter Bos, yaitu gubernur jenderal yang dulunya menjabat menjadi penanggung jawab VOC, kini beralih menjadi wakil pemerintahan. Hal ini mengakibatkan Belanda banyak meraup keuntungan. Inggris yang melihat hal ini mulai merebut kekuasaan Indonesia dari Belanda dengan menetapkan kebijakan pajak bumi dan sewa tanah, dan juga membangun lembaga pengadilan. Selanjutnya, sejarah politik hukum Indonesia pada masa Resolution Regerings. Setelah dilaksanakan Convention of London antara Inggris dan Belanda pada tanggal 13 Agustus 1814 di London, penguasaan atas wilayah Nusantara diberikan kepada Belanda oleh Inggris. Menurut pasal 36 Netherlands Grondwet tahun 1814, UUD Negeri Belanda 1814 menyarankan bahwa raja yang berdaulat secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan sebutan Algemene Verordening, peraturan pusat. Karena peraturan pusat dibuat oleh raja, maka dinamakan Koninklijk Belswit Raja, yang pengundangannya dibuat oleh raja melalui publicity, yakni surat selembaran yang dilakukan oleh gubernur jenderal. Dilihat dari isi Koninklijk Belswit itu mempunyai dua sifat tergantung dari kebutuhannya, yaitu 1. Belswit sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan pengangkatan gubernur jenderal. 2. Belswit sebagai tindakan legislatif, yaitu mengatur misalnya membentuk Emtau Algemene Maatregel van Bestuur atau disingkat AMVB di negeri Belanda. Kemudian dalam rangka melaksanakan pemerintahan di Netherlands Hindia Belanda, raja mengangkat komisaris jenderal yang terdiri atas Elout Bouyskes dan Van der Capellen. Para komisaris jenderal itu tidak membuat peraturan untuk mengatur pemerintahannya. DAB tetap memperlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, yakni mengenal lahan rente dan usaha pertanian dan susunan pengadilan buat Raffles.
dalam bidang hukum, peraturan yang berlaku bagi orang Belanda tidak mengalami perubahan karena menunggu terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan oleh pemerintah Belanda. Lembaga peradilan yang diperlakukan bagi orang pribumi tetap dipergunakan peradilan Inggris. Untuk memenuhi kekosongan kas negara Belanda sebagai akibat dari pendudukan Prancis tahun 1810 sampai 1814, Gubernur Jenderal Dubus de Gesines memperlakukan politik agraria dengan cara mempekerjakan para terpidana pribumi yang dikenal dengan dwangarbeid, yaitu kerja paksa, berdasarkan Statblad 1828 nomor 16 yang dibagi atas dua golongan, yaitu satu kerja yang dipidana kerja rantai, yang kedua yang pidana kerja paksa. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nuraida. Terima kasih. Baik, terima kasih Aldi. Mari saya lanjutkan dengan masa Regeringsettlement 1855 sampai dengan 1926. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grand UUD di negeri Belanda. Lalu perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena Staten-Generaal Parlemen campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Dari ketentuan pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 tersebut tampak jelas berkurangnya kekuasaan raja terhadap daerah jajahan Belanda di Indonesia. Peraturan dasar yang dimuat bersama oleh Raja dan Parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan Indonesia adalah Regeringsettlement, yaitu politik hukum pemerintah jajahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum dicantumkan dalam pasal 75 RR dalam asasnya sama seperti yang dimuat dalam pasal 11 AB, yaitu bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum adat bagi orang yang bukan Eropa. Lalu golongan penduduk dalam pasal 75 RR itu diubah dari dua golongan menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia atau pribumi. Hukum yang berlaku pada golongan Eropa sebagai ditentukan dalam pasal 131 IS adalah hukum perdata, hukum pidana, hukum acara. Lalu dilanjut dengan indices Starchelling. Pada pasal 163 mengatur pembagian golongan di hadapan hukum, yaitu menjadi tiga golongan, yaitu golongan 1 golongan Eropa, 2 golongan Oriental atau Timur Asing, lalu ketiga golongan 3 golongan rakyat bumi putra. Pendefisian golongan Eropa di hadapan hukum positif Hindia Belanda disusun pada ayat 2. Berdasarkan ayat ini, orang-orang Eropa di hadapan hukum adalah semua orang Belanda, semua orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang. Di dalam ayat ini terlihat bahwa ada unsur asas kebangsaan, yaitu orang Belanda, orang Jepang. Hal ini diperlakukan karena orang Jepang berasal dari Asia. Orang Jepang dimasukkan ke dalam golongan Eropa karena pemerintahan Belanda mengadakan perjanjian dagang dengan pemerintah Jepang pada tahun 1896, di mana salah satu perjanjiannya memuat bahwa seorang orang Jepang dipersamakan kedudukannya dengan orang Eropa. Selain asas kebangsaan, asas keturunan juga menentukan masuk atau tidaknya seorang dalam golongan ini. Pendefisian golongan Indonesia ditemukan pada ayat 3. Definisi golongan Indonesia dari ayat adalah orang-orang Indonesia asli atau pribumi, atau golongan lain yang melemburkan diri. Golongan lain yang melemburkan diri adalah orang-orang yang bukan Indonesia asli tetapi menjalani kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk golongan Indonesia asli. Perumusan golongan Timur Asing dilakukan secara negatif. Diatur dalam ayat 4, orang-orang termasuk golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Indonesia. Ayat ini dibuat secara negatif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlalu dari pergolongan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan Hakim. Terima kasih. Masa penjajahan Jepang. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Bunsaire melalui Osamu Saire. Dalam keadaan darurat, pemerintahan bawah tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintahan dengan mengeluarkan Osamu Saire nomor 1 tahun 1942.
Pasal 3 UU Musyairah nomor 1 tahun 1942 untuk dari menentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Dari ketentuan dengan peraturan pasal 3 UU Musyairah nomor 1 tahun 1942 tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain tetap menggunakan Indische Staatsrechtling atau IS, hukum perdata, pidana, dan hukum acara yang berlaku bagi semua golongan sama yang ditentukan dalam pasal 131 IS, dan golongan-golongan penduduk yang ada adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 163 IS. Kemudian pemerintahan bala tentara Jepang mengeluarkan Musyairah nomor istimewa 1942, Pasal Musyairah nomor 25 tahun 1944 dan Musyairah nomor 14 tahun 1942, Musyairah nomor istimewa tahun 1942 dan Musyairah nomor 25 tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus. Musyairah nomor 14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Baik, terima kasih Saudara Raihan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang Orde Lama. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim pemerintah kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930-an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara. Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses. Sebuah taktik yang terbukti efektif. Sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, pencetus dari nasionalisme Indonesia, karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru kepada negara Indonesia. Selanjutnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Trituntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966, yaitu Super Semar. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.
Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi reformasi. Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi, bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni, bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Kendati demikian, upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan dari rekan saya. Kabinet Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk sesama Kepresidenan SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala setelah memenangkan pemilu 2004. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 pada masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Sebelum kembali dilanjutkan, Kabinet Indonesia Bersatu II, Kabinet Indonesia Bersatu II masih dipimpin oleh Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kabinet ini bertugas sejak 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Program kerja pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala kembali terpilih sebagai pimpinan Indonesia. Presiden telah menetapkan 45 program dalam program 100 Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari 45 program telah ditetapkan 15 program pilihan yang menjadi prioritas, yaitu yang pertama pemberantasan mafia hukum, yang kedua revitalisasi industri pertahanan, ketiga penanggulangan terorisme, keempat meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia, kelima meningkatkan produksi ketahanan pangan, keenam revitalisasi pabrik pupuk dan gula, ketujuh pembenahan penggunaan tanah dan tata ruang, kedelapan membangun infrastruktur, kesembilan meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan UKM melalui pengucuran kredit usaha rakyat atau bisa disebut KUR, dan seterusnya. Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional. Usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja ditambah Partai Gerindra dan PAN yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi Amin pada Pilpres 2019. Kabinet ini mengalami perombakan pertama pada 23 Desember 2020 ketika Joko Widodo melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri yang baru. Ketua partai dan mantan Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pemenang
Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019 sekaligus partai asal Jokowi meminta kursi menteri terbanyak dan kursi ketua DPR untuk para kader PDIP. Jokowi mengaku bahwa ia mempertimbangkan faktor daerah, agama, gender, latar belakang organisasi kemasyarakatan, serta usia dalam menentukan calon menteri. Saat pengumuman kabinet, menteri baru yang berasal dari partai politik mencapai 17 orang. Pada pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Jokowi berpesan kepada menteri terpilih, salah satunya adalah menekankan untuk tidak korupsi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.